Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang pesugihan siluman kura-kura. Cerita kali ini ditulis oleh Mbak Nafila ya teman-teman. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana sih ceritanya, yuk langsung saja mari kita langsung ke ceritanya. Karena ceritanya akan segera saya mulai. Perkenalkan, aku Pusana. Aku adalah seorang wanita yang hidup seorang diri karena suamiku sudah meninggal dunia dan anak-anakku sudah menikah dan ikut suaminya masing-masing. Usiaku sudah menginjak kepala 5. Tinggal seorang diri bagiku tidak menjadi masalah karena rumahku yang tidak terlalu besar dan kebutuhan hidup sudah ditanggung anak-anakku. Jadi aku pun hanya menikmati sisa hidupku sendirian dan tidak ada niatan untuk mencari pasangan hidup lagi, karena umur yang kuanggap sudah cukup tua. Hidup di desa memang tidak dimimpikan bagi sebagian orang, namun apa daya bagi orang yang tidak mampu. Di desa yang kini kutempati, yang terletak di salah satu desa yang ada di Provinsi Jawa Tengah, hampir semua warga desa pernah mendapatkan interaksi dari rumah Pak Diman. Namun, karena rumahku yang paling dekat bahkan bisa dikatakan satu tembok, tidak heran kalau akulah yang pertama kali menyadari bahwa Pak Dirman melakukan perjanjian dengan setan, dan akulah yang paling sering mendapatkan gangguan dari rumah Pak Dirman itu. Pak Dirman, yang kami tahu adalah seorang buruh di salah satu pabrik besar di kotaku. Sebagai tetangganya, kami sangat jarang sekali bertemu dengan Pak Dirman, ya, dan memang tidak terlalu mengenalnya. Karena selain Pak Dirman ini seorang pendatang, dia juga sangat pendiam sekali. Beda dengan Bu Wati. Bu Wati adalah istri Pak Dirman yang kami kenal memang sangat ramah dan sangat aktif dalam semua kegiatan sosial. Namun, sudah sebulan desaku mengadakan lockdown akibat pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Karena dibatasinya kegiatan, banyak orang kehilangan pekerjaannya, termasuk Pak Dirman. Bahkan orang sekelas Pak Dirman pun dibuat menggap-gegap oleh situasi itu. Entah karena apa dan bagaimana caranya, Pak Dirman beralih profesi. Ia mendadak jadi pemuka agama yang tersohor di wilayahnya setelah hampir 1 tahun ia keluar dari pekerjaannya. Pak Dirman ini memang pemuka agama, tapi ia juga mengandalkan identitasnya itu untuk mencari uang. Awalnya dia tidak sengaja menjadikan titel Ustadz sebagai mata pencahariannya. Saat itu, ia mengadakan pengajian di masjid terdekat yang dihadiri oleh beberapa orang saja. Namun, Pak Dirman tidak menyangka bahwa ia diberikan pesangon selepas pengajian itu. Karena jumlahnya yang cukup lumayan, Pak Dirman akhirnya rutin mengadakan pengajian di masjid tersebut. Sehingga ceritanya, Pak Dirman ini menjadi kiai terkenal dan diundang di pengajian di mana-mana. Dari situlah, ia akhirnya menjadikan pengajian sebagai alat mata pencahariannya. Tapi kalau ditelusuri lagi, sebenarnya Pak Dirman tidak memiliki ilmu agama yang mumpuni sama sekali. Bisa dibilang, ia tidak punya sanad ilmu atau turunan ilmu dari siapapun. Ia hanya belajar dari ustadz dan kiai yang menyiarkan dakwanya di YouTube. Pak Dirman hanya menyebarkan ulang pengetahuan yang ia dapat dari situ. Pagi itu seperti biasanya, aku memulai hari dengan membereskan dan juga membersihkan rumahku. Tetapi siapa sangka hari itu adalah awal dari sebuah cerita yang berakhir tragis dari keluarga Pak Dirman. Karena rumah kami memang bergandengan, jadi hampir semua kegiatan keluarga Pak Dirman, aku bisa mendengarkannya. Bahkan aku bisa melihat Bu Wati ketika memasak di dapur jika aku membuka jendela. Karena dapur Pak Dirman ini memang terletak di belakang rumah dengan tembok yang masih belum tertutup rapat. Jadi apapun masakan Bu Wati saat itu aku bisa melihatnya. Dan hal itu memang sudah menjadi pemandangan wajar dalam hidup bertetangga seperti kami. Pagi itu, aku mendengar Bu Wati sedang berteriak-teriak sembari menangis. Suara itu sangat terdengar jelas sekali dari rumahku. Saat itu, aku yang sedang mencuci piring di dapur. Seketika kegiatanku itu aku hentikan. Sebagai tetangga yang baik tentunya aku ada niatan ingin mengunjungi rumah Bu Wati
untuk memastikan keadaannya, karena Bupati ini hanya tinggal berdua dengan Pak Dirman. Ya, sementara anak-anaknya sedang menempuh studi di luar kota semua. Belum lagi profesi Pak Dirman yang kini berubah membuatnya jarang di rumah. Jadi, kurasa tindakanku saat itu tepat untuk sekedar menemaninya ketika dia sedang tertimpa sebuah masalah. Ketika sampai di rumah Pak Dirman, aku ini sangat terkejut karena ruang tamunya saat itu berantakan banget. Bahkan vas bunga dan hiasan dinding yang tertempel rapih benar-benar hancur berantakan. Waduh Bu, kenapa ini? Kenapa berantakan sekali? Habis bertengkar ya? Iya Bu, tadi subuh, kata Bu Wati sambil kembali meneteskan air mata. Bu Wati mengaku habis bertengkar hebat dengan Pak Dirman karena masalah ekonomi. Menurut cerita Bu Wati, memang akhir-akhir ini Pak Dirman kesulitan mendapatkan undangan pengajian. Bahkan ia sampai keluar kota untuk datang ke masjid-masjid berharap dirinya disuruh ceramah dan yang nantinya dapat uang pesangon. Tidak lain dan tidak bukan karena pandemi COVID-19 ini. Peserta pengajian yang biasanya berkumpul menyebabkan pengajian dilarang sementara waktu. Dalam arti lain, Pak Dirman kehilangan penghasilan utamanya lagi. Kemarin Bu Wati memang mengeluh karena persediaan dapur sudah menipis. Cicilan rumah dan juga motor pun semakin mendekati jatuh tempo. Bahkan utang-utang Bu Wati tidak bisa menutupi biaya itu semua. Bahkan Bu Wati jadi punya banyak utang yang tidak bisa dibayar karena penghasilan suaminya itu benar-benar nol, tidak ada sama sekali. Aku pun saat itu hanya bisa menenangkan dan menemaninya sepanjang hari agar Bu Wati tidak merasa kesepian. Bahkan ya terkadang aku juga yang ngasih makanan untuk mereka. Karena terdesak, Pak Dirman pun mencari cara lain untuk memenuhi biaya hidup sekaligus menambal utang keluarganya. Hanya ada satu cara yang bisa membuat keinginannya terkabul. Dia berpikir untuk melakukan pesugihan. Memang pilihan ini sempat bikin konflik batin buat Pak Dirman. Tapi ya apa daya, doa-doanya yang selama ini ia panjatkan tidak kunjung dikabulkan. Ia berniat menjadikan ini salah satu jalan untuk mengharap ridhonya. Pak Dirman kemudian memberikan kepercayaan diri dan juga memberikan keberanian pada diri sendiri untuk mendatangi Dukun Warno untuk meminta pertolongan. Loh, Pak Ustadz, ada keperluan apa Pak? Sudah, saya kesini itu mau minta tolong sama kamu. Tapi tolong jangan sebarkan berita kalau aku pernah menginjakkan kaki ke sini yo. Ini demi reputasiku, kata Pak Dirman. Wah, baik Ustadz. Memangnya Ustadz mau minta bantuan seperti apa? Bantu saya untuk melakukan pesugihan yang mudah. Oh, kalau gitu saya tahu. Pesugihan yang mudah dan tidak membutuhkan tumbal. Pesugihan ini sangat jarang dilakukan oleh klien. Jadi, saya belum tahu pasti efeknya apa. Tapi yang pasti ini cara paling mudah di antara pesugihan yang lainnya. Ustadz kemudian harus melakukan pesugihan ini sampai akhir hayat. Kalau berhenti di tengah jalan, Ustadz bakal menerima konsekuensinya, jawab Warno. Kemudian Warno menjelaskan bahwa pesugihan itu adalah ia meminta pertolongan kepada siluman kura-kura. Siluman itu berada dalam sebuah sendang atau kolam keramat di tengah kampung Jembung. Konon siluman kura-kura ini adalah suami istri jelmaan penunggu kolam bernama Kiai dan Nyai Poleng. Mereka akan memberikan kekayaan kepada peziarah yang memberanikan dirinya untuk memberikan kalimat pujian. Warno mengatakan Pak Dirman harus bertapa dan memuji siluman itu setiap malam satu suro. Kemudian, Warno memberikan secari kertas yang berisi tentang pujian-pujian berbahasa Jawa yang harus dilontarkan Pak Dirman kepada siluman itu. Tanpa pikir panjang, Pak Dirman langsung menyetujui syarat itu dan melakukan ritual sesuai arahan Warno. Kehidupan Pak Dirman berangsur membaik setelah 3 kali ia melakukan rutinitas barunya. Ia sudah bisa membiayai kebutuhan rumah tangganya. Bahkan utang-utang Pak Dirman sudah bisa ia lunasi. Tidak tanggung-tanggung, Pak Dirman sekarang malah mampu merenovasi rumahnya menjadi rumah yang lebih besar. Waktu pun berlalu, aku pun sudah tidak pernah mendengar suara tangisan lagi. Yang sering ku dengar kali ini adalah suara tawa dari Bu Wati
yang sesekali sampai ke telingaku. Itu membuat aku senang karena mungkin masalah mereka sudah selesai, pikirku. Selang beberapa bulan, tiba-tiba Puwati datang ke rumahku sambil membawa sebuah bingkisan. Beliau membagikan bingkisan kepada sebagian warga sebagai ucapan syukur karena beliau habis membeli mobil dan motor. Aku pun saat itu kembali ikut merasakan kebahagiaannya, karena menurut Puwati semua ini gara-gara Pak Dirman yang sangat gigih dalam bekerja. Hari-hari pun berlalu. Rumah Pak Dirman kini dibangun lebih besar dengan terdapat taman kecil di depan rumah lengkap dengan ayunannya. Selain itu, kini Pak Dirman mulai mendapatkan undangan pengajian lagi dengan syarat peserta pengajian harus melaksanakan protokol kesehatan. Namun dengan berjalannya waktu, semuanya berubah menjadi kecurigaan ketika hampir setiap malam aku mencium aroma bunga melati dari arah rumah Pak Dirman. Dan seringkali aku berkunjung ke rumah Pak Dirman untuk memastikan keberadaan tanaman tersebut, dan anehnya aku tidak pernah menemukannya. Semakin hari aku semakin tidak berani berkunjung lagi ke rumah Pak Dirman. Ya karena menurut warga sekitar setiap melewati rumah Pak Dirman, mereka selalu mencium aroma bunga melati dan seringkali warga itu melihat sosok kuntilanak yang sedang duduk di ayunan depan rumah. Jendela rumahku pun sudah jarang aku buka. Ya karena pernah sekali aku buka dan aku melihat ke arah rumah Pak Dirman. Aku juga melihat sosok wanita berwajah sangat menyeramkan berdiri melihat ke arahku. Ya mulai saat itulah kami para warga ini meyakini bahwa Pak Dirman telah melakukan perjanjian dengan setan untuk mendapatkan kekayaan. Tidak hanya di situ saja, setiap aku melihat Pak Dirman keluar rumah, pasti di situ ada sosok wanita yang mengikutinya. Kalau lagi bawa mobil, dia selalu di sampingnya, dan kalau keluar bawa motor, dia juga selalu dibonceng di belakangnya. Pada awalnya memang kukira wanita tersebut adalah Puwati, tapi ternyata tidak. Hal itu dapat kupastikan setelah beberapa kali wanita tersebut menoleh ke arahku. Wajah putih pucat dengan bercampur darah di sebagian wajahnya membuat aku menduga dia adalah setan. Berita tentang pesugihan Pak Dirman itu pun beredar dengan sangat-sangat cepat dari mulut ke mulut. Gosip warga di sini tentu saja tidak kukatakan kepada Puwati, karena aku takut menyinggung perasaannya. Beberapa bulan kemudian, aku sudah tidak pernah lagi melihat Pak Dirman. Begitu juga dengan Puwati, beliau sudah jarang sekali keluar rumah. Rumahnya setiap hari tertutup dan hampir tidak pernah menerima tamu. Hingga pada suatu malam aku mendengar teriakan yang sangat-sangat keras sekali dan suara orang bertengkar hebat dari arah rumah Pak Dirman. Karena aku hanya sebagai tetangga dan tidak mau ikut campur urusan rumah tangga orang, akhirnya aku hanya bisa diam mendengarkan karena suaranya memang semakin jelas di antara keheningan malam. Suara pertengkaran ini pun semakin keras, dengan sesekali terdengar suara benda jatuh seakan dibanting, dan kemudian ditambah seperti ada suara pukulan berkali-kali. Hal itu tentu saja membuatku sangat khawatir dengan keadaan Puwati kala itu. Dan tidak beberapa lama kemudian, aku mendengar suara mobil Pak Dirman keluar dari rumah dengan kecepatan penuh. Setelah Pak Dirman keluar rumah, aku kira saat itu Puwati ikut keluar. Ternyata tidak. Saat itu lagi-lagi aku mendengar suara tangisan Puwati yang khas dan terdengar sangat memilukan. Karena saat itu aku khawatir dengan keadaan Ibu Wati. Tanpa pikir panjang, aku memutuskan untuk segera pergi ke rumah Pak Dirman untuk segera menolongnya. Sampai di depan rumah, aku langsung disambut dengan penampakan sesosok wanita berbaju putih sedang duduk di ayunan sambil bersenandung. Saat itu aku langsung ketakutan dan berlari ke arah samping rumah Pak Dirman. Karena di pintu depan selain dijaga kuntilanak, pasti pintunya juga dikunci. Jadi lewat jendela saja, pikirku. Di sela-sela aku berlari, tepat di sampingku tiba-tiba ada sosok anak kecil yang ikut berlari menemaniku. Masih teringat jelas di ingatanku sosok anak kecil tersebut tidak memakai baju dan memiliki mata yang sangat kecil sekali,
serta di kepalanya bagian belakang, hanya setengah bagian saja. Saat itu aku sangat ketakutan karena terus berlari dan mencoba mencari sumber suara tangisan Bu Wati sambil sesekali memanggil namanya. Akhirnya Bu Wati menanggapi panggilanku. Setelah aku ikuti instruksi Bu Wati, aku pun berhasil memasuki rumah Pak Dirman melalui jendela samping rumah. Dan aku pun menemukan Bu Wati dalam keadaan yang sangat-sangat mengagetkan. Bu Wati duduk sambil tubuhnya berlumuran darah dan masih ada sebilah pisau dapur yang masih menancap di bagian pahanya. Saat itu aku langsung sangat terkejut dan mencoba menolongnya. Setelah darahnya aku bersihkan dan pisaunya aku tarik keluar, aku mencoba mengajak Bu Wati untuk keluar rumah. Karena menurutku, waktu itu Bu Wati dalam keadaan membahayakan jika terus berada di rumah ini. Dan beberapa kali aku terkaget bukan main setelah tawaranku ditolak oleh Bu Wati. "Ayo keluar Bu, kita cari bantuan biar suamimu dilaporkan ke polisi," ajakku. Dan betapa kagetnya aku setelah tawaranku ditolak Bu Wati. "Ayo keluar Bu, kita cari bantuan biar suamimu dilaporkan ke polisi," ajakku. "Jangan Bu, di sini saja, nanti kalau kita keluar, aku akan dibunuh sama Mas Dirman. Aku sudah diancam. Jika aku keluar atau cari bantuan, aku akan dibunuh Bu," ucap Bu Wati sambil menangis. "Nah, sudahlah, ayo, aku yang bertanggung jawab. Nanti setelah kita berhasil keluar, kamu nggak usah balik lagi ke rumah ini lagi. Kita laporin ke warga dan juga polisi biar ditangkap," paksaku. Dan entah mungkin karena ada alasan lain yang memang aku tidak tahu. Yang jelas saat itu Bu Wati tetap bersikukuh tidak mau meninggalkan rumahnya tersebut. Aku pun tidak tega meninggalkan dia sendirian dan khawatir ada hal buruk terjadi. Akhirnya aku juga memutuskan untuk tetap berada di rumahnya sambil menunggu Pak Dirman pulang. Ketika aku selesai mengangkat Bu Wati ke atas kursi, tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara orang membanting piring dengan jelas. Dan setelah aku pergi memastikannya, ternyata tidak ada seorang pun di dapur saat itu. Tetapi bekas pecahan piring dan gelasnya tetap ada. Aku pun kembali menemani Bu Wati. Bu Wati tahu kan sebenarnya kalau di sini sekarang jadi berhantu. Rumah ini tidak cuma berhantu Bu, tapi soal rumah ini mau dikuasai dan tidak ada yang boleh mendekati apalagi menempati. Warga sekitar sudah banyak yang bilang begitu Bu, ucapku menjelaskan. "Iya saya tahu Bu," jawab Bu Wati. "Lah terus kenapa nggak beda saja? Keselamatanmu kan terancam loh Bu. Kalau di sini terus, kenapa kamu tidak cerita padaku Bu?" terangku. "Aku gak bisa cerita banyak Bu, Mas Dirman sekarang jadi aneh. Apapun yang terjadi aku tidak boleh protes. Dan masih banyak lagi," ucap Bu Wati sambil menangis di pundaku. Di sela-sela Bu Wati menangis, kami pun sangat terkejut karena tiba-tiba ada sosok hitam tinggi besar berdiri tepat sekitar 3 meter di depan kami. Kami saat itu sontak langsung teriak dan berlari ke arah dapur. Karena kaki Bu Wati luka, saat itu kami berlari kecil sambil sesekali aku memegangi pundak Bu Wati. Dan belum sampai di dapur, kami sudah melihat di meja makan. Sudah duduk 3 sosok wanita berbaju putih dan 2 anak kecil yang berlari-lari. Kami pun kembali berteriak dan menuju ke arah kamar tidur. Sesampainya di kamar tidur, kami langsung mengunci pintunya. Dan tidak beberapa lama kemudian di kamar tidur, tiba-tiba pintu kamar tidur pun digedor-gedor dengan sangat kerasnya. Kami pun tetap membiarkannya sambil terus berdoa dan juga yang sangat ketakutan kala itu. Saat itu semua doa sudah aku baca dan memang kami seolah sedang dikejar dan diusir oleh semua makhluk halus penunggu rumah ini. Tidak lama kemudian, kami pun melihat dari arah luar jendela kamar, terlihat sosok perempuan yang menatapi kami dengan wajah tersenyum. Kami saat itu benar-benar semakin ketakutan. Akhirnya karena aku pikir keselamatan kami sudah terancam, aku pun memutuskan untuk keluar rumah dan mencari bantuan malam itu juga.
Ketika pintu kamar kubuka, aku menuju ke arah dapur dan setelah kupastikan semua aman, aku kembali ke kamar tidur dan mencoba mengajak kembali Puwati agar mau diajak keluar. Setelah aku memasuki kamar tidur lagi, "Ayo Bu, mereka sudah tidak ada. Ayo keluar, di sini bahaya. Ayo minta bantuan Pak RT," ajakku. Puwati saat itu tidak menjawab dan juga hanya mengangguk. Akhirnya dengan berjalan pincang kami pun menuju gerbang depan. Belum sampai gerbang depan, Puwati pun tiba-tiba pingsan. Setelah tahu keadaan Puwati yang pingsan, akhirnya aku pergi keluar untuk mencari bantuan. Ketika aku sampai di depan rumah, lagi-lagi aku melihat sosok wanita yang duduk di ayunan sambil tertawa cekikikan. Saat itu aku sudah tidak menghiraukannya. Akhirnya aku pun membangunkan tetanggaku satu persatu, dan memang sangat-sangat sulit sekali. Selain itu yang sudah hampir pagi, ditambah lagi saat itu warga setempat memang takut kalau diajak melewati rumah tersebut, apalagi memasukinya. Jadi saat itu aku benar-benar kesulitan mencari bantuan. Singkat ceritanya aku berhasil membawa beberapa warga untuk menyelamatkan Puwati. Akhirnya Puwati pun berhasil diselamatkan dan diistirahatkan di dalam rumahku. Karena saat itu warga sudah heboh, jadi rumahku sangat ramai sekali hingga pagi hari dan betapa kagetnya kami semua. Saat pagi hari Pak Dirman datang dengan tanpa dosanya mengajak Puwati kembali pulang ke rumah. Warga yang berada di rumahku pun terdiam tidak bersuara, sementara Puwati yang diajak pulang pun hanya menurut, sama sekali tidak ada penolakan. Singkat ceritanya kehidupan keduanya pun kembali harmonis. Pak Dirman sendiri ini sekarang sering berbaur dengan warga sekitar. Isu tentang pesugihan pun dibantah dan berdalih kalau memang rumah yang ditempatinya itu angker. Pekerjaan sebagai ustadz pun sekarang lancar karena sumber penghasilannya kembali. Tanpa ada yang tahu, Pak Dirman akhirnya berhenti melakukan pesugihan itu. Ia sadar bahwa meminta pertolongan kepada siluman adalah perbuatan musyrik ataupun syirik. Pak Dirman pun bertobat dan berjanji tidak akan melakukan ritual klinik semacam itu lagi. Suatu hari ia pulang dari bepergian, Pak Dirman pun mendapati bercak putih di lengannya. Ia tidak tahu bercak apa itu. Pak Dirman juga tidak merasakan sakit apa-apa. Kalaupun itu panu, biasanya kan malah sering muncul di punggung Pak Dirman, tapi semakin hari bercak itu tumbuh makin banyak. Di punggungnya, di perutnya, di kakinya, bahkan sedikit demi sedikit merambat ke wajahnya. Pak Dirman yang tidak tahu menahu tentang penyakit bergegas pergi ke dokter untuk memeriksakan diri. Ternyata Pak Dirman mengidap vitiligo. Kata dokter, penyakit itu tidak dapat disembuhkan, tapi bisa dicegah agar tidak melebar. Pak Dirman diberi obat oleh dokter dan dilarang untuk beraktivitas di bawah sinar matahari langsung. Namun obat dokter itu tidak mempan sama sekali. Sudah 2 minggu, Pak Dirman rutin meminum obat dan juga menghindari sinar matahari. Tapi bercak putih di tubuhnya itu malah semakin melebar. Ia malah terlihat seperti manusia albino. Kini badan dan juga tangan dan juga kakinya sudah memutih seluruhnya. Tinggal separuh wajah Pak Dirman saja yang belum memutih. Hingga suatu hari istri Pak Dirman berteriak minta tolong. Puwati menangis sesenggukan karena suaminya tiba-tiba saja terbujur kaku di atas tempat tidur. Ternyata itu adalah konsekuensi yang harus diterima Pak Dirman karena berhenti memuji siluman kura-kura. Ia lupa pesugihan adalah salah satu cara makhluk halus mencari tumbal, termasuk juga pelakunya. Hingga akhirnya setelah 100 hari kematian Pak Dirman, rumahnya pun dijual, dan kini oleh pemilik barunya rumah tersebut sudah direnovasi agar jauh dari kesan angker. Kini rumah tersebut sudah terlihat lebih segar dan bagus, dan setelah kurang lebih 1 tahun berlalu, Ibu Wati kuketahui sudah menikah kembali dan hidup bersama suaminya yang baru dengan sesekali kemari untuk mengunjungiku. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Pesugihan Ratu Siluman Tikus. Cerita pada kali ini ditulis oleh Mbak Nafila, yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung.
Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik ya teman-teman, dan simak baik-baik, karena ceritanya akan segera saya mulai. Hari kini jomblo emang memalukan. Iya, betul-betul. Candaan orang desa sok gaul bikin telinga Jarwo gatal. Tapi jomblo emang benar-benar merepotkan. Coba bayangin yang lain asik bercengkerama sama istri dengan alasan jomblo. Pak Kapsek ini menjaga mayat dari Lek Sukri malam ini sama Lek Parmin, teman akrabnya. Mau dikuburin malam ini gak bisa nunggu anak tertuanya yang kini masih di Malaysia. Daripada bengong, kita ngopi aja ya mas, tanya Mas Parmin. Jarwo pun mengangguk. Suasana malam ini dingin sekali. Pengaruh dari hujan yang baru saja berhenti. Sesaat kemudian, tiba-tiba angin besar mengempas dari arah belakang rumah. Sejumlah pohon besar nampak terseok-seok diterpa angin ribut yang datang mendadak. Suara gemuruh terdengar dari dalam kamar yang ditempati mayat. Seperti ada ribuan cicitan tikus. Jarwo merasakan kejanggalan dalam kamar mayat. Dengan ketakutan, Kapsek ganteng ini mendekati kamar. Aduh, dikunci lagi. Dia harus cari akal agar bisa masuk ke kamar ini. Matanya lirik sana lirik sini. Di atas sebuah meja kecil ada selembar kertas dan jepit rambut wanita tempo dulu yang hitam legam. Dia mengotak-atik lubang pintu dan jepit rambut itu, dan krek. Pintu akhirnya terbuka, tapi kepala Pak Kapsek langsung terpana kaget dengan apa yang dilihatnya. Ada ratusan tikus di lantai dan seekor tikus sebesar kambing, berwarna abu-abu dengan kulit berminyak, dengan moncongnya menjilati kemaluan jenazah yang sedang telanjang itu. Jarwo mau berteriak tapi ada yang membungkamnya. Mas Jarwo, aku akan jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ini rahasia kita demi nama baik almarhum, ucap suara itu memelas. Jarwo pun mengangguk. Mas, jadi begini ceritanya, ucap Lek Parmin memulai ceritanya. Setelah Jarwo kembali dari syoknya dan mereka duduk di teras rumah. Sesungguhnya aku tidak ingin menceritakan peristiwa ini pada siapapun. Bagiku peristiwa ini adalah aib yang tidak pantas untuk diketahui oleh orang banyak. Tapi di balik serentetan peristiwa yang menyeramkan ini, ada hikmah yang sesungguhnya bisa dipetik oleh kita bersama. Bahwa semanis apapun bujuk rayu iblis, pasti hanyalah impian yang menyesatkan. Pada saatnya manusia yang terbujuk oleh rayuan iblis itu akan tersesat dan menjadi penghuni neraka. Sukri adalah salah satu dari sekian banyak orang yang terbujuk rayu iblis itu. 10 tahun lalu ia hanya seorang buruh yang pekerjaannya serabutan. Kadang ia mendapatkan pekerjaan, kadang pula tidak. Tidak jarang untuk sekedar mencari makan saja, Sukri harus banting tulang seharian dengan hasil yang tidak memuaskan. Bahkan ia dan keluarganya pernah seharian tidak makan lantaran tidak mendapatkan uang sepeser pun. Sebagai teman sejak kecil, aku tahu semua yang dilakukan oleh Sukri. Ia adalah orang yang berterus terang dalam banyak hal kepadaku. Aku menjadi salah satu orang yang kerap dijadikannya tempat mengadu setiap ia mendapatkan masalah. Karena kepadaku pula, ia kerap meminta bantuan ketika masih dalam keadaan susah. Sukri seringkali meminjam uang atau meminta makanan untuk istri dan anaknya. Hari itu ia bercerita kepadaku, baru saja pulang dari rumah temannya di kota A yang terdapat di Pulau Jawa. Temannya mengajak Sukri untuk melakukan ritual pesugihan di Gua Tikus. Dia menceritakan itu kepadaku untuk minta pendapat apakah ia harus mengikuti temannya itu atau tidak. Tentu saja aku langsung menjawab ya tidak. Untuk apa kau lakukan itu? Meskipun kau bisa kaya raya, tapi pada suatu saat kamu akan sengsara dan menjadi penghuni neraka selamanya, jawabku. Sukri termenung mendengar jawabanku.
Tapi jelas dari raut wajahnya ia masih ragu untuk mengikuti saran teman atau mengikuti apa yang baru saja aku katakan. Paginya kami bertemu di jalan, lalu ia mengajakku mampir ke warung kecil pinggir jalan itu. Aku terpaksa mengambil keputusan. Aku sudah tidak tahan lagi, Min. Kenapa kau lakukan ini? Masih banyak pekerjaan halal yang bisa kau lakukan. Aku setengah membentak. Tapi Sukri sudah mengambil keputusan. Ia akan menjalankan perjanjian maut dengan iblis di gua tikus. Tekadnya sudah membaja, dan kemudian dia merengek-rengek kepadaku agar menerimanya. Awalnya aku tidak mau, tapi melihat muka melasnya terpaksa aku setuju dengan perjanjian itu. Aku hanya menunggu depan gua tikus. Hujan baru saja berhenti. Kabut tipis mulai turun menyelimuti kampungku yang sunyi sepi setelah diguyur hujan lebat. Sore itu aku pamit pada istriku untuk menemani Sukri ke rumah teman di Jawa. Aku tidak berani mengatakan karena semua orang tahu gua tikus adalah tempat angker yang banyak dihuni makhluk halus dengan penampakan mengerikan dan tempat mencari pesugihan yang cukup terkenal di Pulau Jawa. Kami berdua ke sana menggunakan bus antar provinsi. Malam itu setelah sampai di Jawa, aku dan Sukri menemui Ki Karso, juru kunci gua tikus. Setelah perbincangan yang cukup lama, akhirnya sekitar pukul 12 malam, mereka mulai menggelar ritual tepat di mulut gua. Sesajen khusus untuk makhluk gaib penghuni gua digelar tepat di depan pohon terbesi. Sukri berharap dirinya bisa ditemui penghuni gaib gua itu untuk meminta kekayaan. Sebab menurut Ki Karso hanya orang-orang yang terpilih yang ditemui penghuni gua itu saja yang bisa sukses. Ya, Sukri hendak melakukan ritual pesugihan karena sudah tidak tahan hidup miskin terus-terusan. Hingga pagi menjelang, aku dan juga Sukri yang duduk bersila di depan gua tidak ditemui apapun. Sementara Ki Karso sudah pulang sesaat setelah ritual digelar. Belum ada makhluk gaib yang biasanya berwujud wanita cantik. Yang ada hanya nyamuk dan juga binatang malam yang saling bersaut-sautan dari kejauhan. Malam itu tidak ada hal apapun yang menandakan kalau sesembahan Sukri diterima oleh penghuni gua itu. Malam kedua, seperti saran Ki Karso semedi yang dilakukan Sukri pindah ke tengah gua. Dan sejak malam itu Sukri harus menjalani puasa selama 2 hari 2 malam. Di tengah gua ini suasana lebih mencekam, gelap dan pengap serta aura mistik yang makin terasa itu membuat aku tidak tahan berada di tengah gua. Aku memutuskan keluar tidak lagi menemani Sukri bersemedi, memilih tidur di gubuk yang terletak tidak jauh dari mulut gua. Gubuk itulah yang biasanya digunakan oleh Ki Karso untuk berkonsultasi dengan para pelaku pesugihan. Aku duduk bengong di tengah pohon-pohon randu, terdengar suara kereta yang lewat. Mungkin ini kereta terakhir yang lewat dan tiba-tiba rasa kantuk menyerangku dan langsung aku kemudian tertidur pulas. Setengah jam kemudian aku terbangun karena ada suara aneh di dalam gua, seperti suara orang bercinta berpadu dengan cicitan tikus. Aku pun bergerak mendekati pintu gua, dan pemandangan dalam gua itu pun membuatku melotot tajam. Dia sedang bercinta dengan tikus sebesar kambing. Aku begitu ketakutan, tidak bisa berpikir jernih kala itu. Tidak berselang lama kemudian, tiba-tiba angin berhembus kencang hanya di sekitar tempat mereka berdiri saja. Buktinya, di kejauhan sana pohon-pohon besar itu tetap berdiri tegak tanpa terpaan angin. Aku melihat ribuan tikus keluar dari mulut gua. Aku berlari sangat kencang menyusuri jalan setapak yang becek dan licin. Sampai beberapa saat kemudian aku sampai di tanah lapang dengan rumput halus. Lepas tanah lapang, aku menemui rumah penduduk dan bersyukur telah sampai di perkampungan. Sejak kejadian itu, hubunganku dengan Sukri memburuk. Dia menuduhku tidak setia kawan karena meninggalkannya di gua tikus.
Kami bukan kawan lagi dan di akhir pertemuan, dia mengancamku akan menyuruh Ratu Tikus membunuhku jika aku menyebarkan lelaku pesugihannya kepada warga. Karena itulah bertahun-tahun aku menyimpan rahasia ini sendirian. 7 bulan kemudian aku melihat perubahan yang amat drastis dalam kehidupan teman akrabku itu. Penampilannya sudah berubah, tidak dekil lagi. Aku melihat ia menggunakan pakaian yang baru semuanya. Celana, baju, sepatu, dan semua yang dia kenakan masih nampak dalam keadaan baru. Ia pasti sudah berhasil ditemui penghuni gaib di gua tikus itu. Ia juga mendapatkan harta berlimpah berupa karung-karung beras yang konon didapat dari pencurian anak buah Ratu Tikus ke petani-petani sawah, hingga menjadikan padi gabuk alias tidak berisi. Entah bagaimana caranya untuk membawa itu semua, entah disewakan tergaib atau apa aku tidak tahu. Yang pasti kini Sukri menjadi juragan beras. Hari berganti hari, tahun berganti tahun pun berlalu. Sukri kini benar-benar kaya raya. Ia memiliki perusahaan penyuplai beras di hotel, restoran, dan di kabupaten sekitarku. Makin hari hartanya semakin bertambah dan tidak pernah berkurang. Setiap pekerjaan yang ia lakukan selalu mendapatkan keuntungan dan menghasilkan uang banyak. Kepada Sukri, banyak tetangga yang minta bantuan uang atau modal. Anehnya, banyak pula tetangga Sukri yang meninggal setelah mendapatkan uang atau bantuan modal darinya. Desas-desus Sukri melakukan pesugihan mulai terdengar di mana-mana. Banyak orang yang berbisik-bisik kalau Sukri melakukan pesugihan dan sudah menumbalkan 3 orang tetangganya sendiri. Hal ini belum tentu saja membuat Sukri resah, ya karena ia melakukan hal itu. Tapi dengan harta yang dimiliki, Sukri selalu bisa menutupi keadaan karena banyak orang yang bergantung kepadanya. Ia banyak membantu para tetangganya dengan uangnya itu. Ia juga memiliki beberapa karyawan yang bergantung kepadanya. Tapi sampai kapan ia bisa menutupi keadaan itu? Karena orang-orang di sekitarnya pun mulai curiga dan satu demi satu mulai meninggalkan keluarga Sukri. Tidak seorang pun berani mempertaruhkan nyawa mereka untuk bekerja di rumah keluarga Sukri yang misterius itu, hingga akhirnya banyak mendatangkan karyawan dari daerah lain yang tidak tahu menahu soal masa lalu Sukri. Kini puluhan tahun sudah Sukri menikmati harta kekayaan yang diberikan oleh iblis pesugihan itu. Sukri mulai resah mengingat perjanjian yang ia lakukan dengan iblis itu sudah mendekati akhirnya, karena dia sudah tidak mampu lagi memberikan kepuasan sama Ratu Tikus. Meski ia sendiri tidak tahu kapan iblis itu akan datang menjemputnya, tapi hati kecilnya merasa waktu mengerikan itu pun sudah dekat, karena itu dia datang menemuiku di suatu sore yang cerah. Sedang asiknya aku menikmati segelas kopi hitam, tiba-tiba sebuah mobil sedan hitam menyeruak masuk memasuki halaman rumahku. Aku tidak tahu siapa pengendara mobil itu hingga ia membuka pintunya. Sukri keluar dari pintu depan tanpa ditemani siapapun. Langkah kakinya yang sangat aku kenal itu masih seperti dulu. Tidak ada yang berubah sedikit pun. Pundaknya selalu ia goyang-goyangkan kala melangkah. Itulah ciri khas Sukri sejak ia masih kecil dulu. Kedatangan teman akrab yang lama tidak berjumpa, aku langsung mempersilakannya duduk dan masuk rumah. Tapi Sukri menolak. Ia meminta duduk di teras depan saja. Lalu istriku menyajikan segelas kopi dan makanan ringan. Kebetulan siang itu aku baru saja pulang dari kebun mengambil singkong. Sukri meminta maaf atas perilakunya selama ini dan berharap aku menolongnya. Dia mengeluhkan kehidupannya, ia mengkhawatirkan nasib 2 anaknya. Mungkin ini adalah firasat hatinya, bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Kepadaku Sukri menitipkan anak-anaknya. Sepertinya ia sudah akan menghadapi kematiannya. Kau teman akrabku sejak kecil, Par. Segala yang aku lakukan kau tahu semua, bahkan yang paling rahasia sekalipun. Tapi aku tahu, kau tidak akan menceritakan hal ini pada siapapun.
Aku minta kamu menghentikan ritual pesugihanku, agar putra pertamaku tidak menggantikanku jadi tumbal nafsu dan kejahatan Ratu Tikus. Apa yang harus kulakukan? Tanyaku. Dia tersenyum dan membisikkan cara memutuskan hubungan kasih dengan Nyai Ratu Tikus. Par, aku pamit dulu. Aku tidak yakin bisa bertemu denganmu lagi, tapi aku senang punya kawan sepertimu. Titip anak-anakku ya. Kau adalah orang tuanya jika aku tiada nanti. Dan ini semua sudah aku ceritakan pula kepada istriku. Pada saatnya nanti, putra bungsuku akan datang ke sini dan meminta bantuanmu. Mungkin saat itu aku sudah meninggal dunia, pintanya. Tidak ada yang bisa aku lakukan selain mengangguk. Aku tahu resiko apa yang harus ditanggung sahabatku itu. Aku merasa dia sudah akan menghadapi kematiannya. Hati kecilku merasa ini adalah pertemuanku yang terakhir dengannya. Seminggu kemudian, aku kedatangan anak bungsu Sukri. Tangis histeris langsung pecah manakala anak bungsu itu masuk ke rumahku. Dalam pelukanku, dia terisak tanpa bisa berkata-kata. Aku menduga Sukri pasti telah meninggal dunia. Bapak meninggal, Pak Lek. Hanya itu yang keluar dari mulutnya di sela isak tangisnya itu. Istriku berusaha menenangkan anak Sukri dengan memeluknya. Dalam dekapan istriku, aku melihat anak itu tetap terisak menahan tangis. Aku paham dengan perasaannya. Meski aku belum mengenal dekat kepadanya, tapi sepertinya telah dekat denganku. Ya karena Sukri memang kerap menceritakan tentang diriku pada anak-anaknya. Bahkan di akhir hayatnya, Sukri meminta tolong pada anaknya agar aku mengurus jenazahnya, bukan saudara-saudaranya. Malam harinya aku baru tahu kejadian Sukri meninggal. Malam itu Sukri pamit pergi ke toko untuk membeli keperluan rumah. Tidak seperti biasanya Sukri pamit anak-anaknya untuk berbelanja di toko yang agak jauh. Butuh waktu sekitar 2 jam perjalanan untuk bolak-balik ke toko itu. Padahal biasanya Sukri hanya berbelanja ke toko yang dekat saja. Tidak sampai 1 jam, keluarga Sukri dikejutkan dengan berita kecelakaannya karena ditabrak tergandeng. Begitulah ceritanya, ucap Lek Parmin. Terus apa yang akan Lek Par lakukan? Tanya Mas Jarwo. Yaitulah Mas, aku butuh bantuan kamu untuk menemaniku pergi ke Gua Tikus. Tolong ya Mas, jangan menolak. Pada siapa lagi aku meminta bantuan? Pinta Lek Parmin penuh harap. Mas Jarwo terdiam untuk terus mengganggu. Dalam hati kecilnya dia merasa kasihan pada Lek Parmin. Lek Sukri yang makan nangkanya, dia yang kena getahnya. Karena itu Mas Jarwo bertekad membantunya. Mayat Lek Sukri dikuburkan siang hari setelah putranya yang sekolah di Universitas Negeri tetangga alias Malaysia pulang ke desa. Dan seperti masyarakat pada umumnya, di rumah Lek Sukri juga diadakan acara tahlilan. Seusai tahlilan aku tidak mau pulang cepat-cepat. Mataku aktif melirik bikin Lek Parmin berdeham-deham. Mas, boleh aku tanya? Tanya Mas Andi, putra sulung Lek Sukri yang juga duduk di sampingku. Boleh, apa yang mau kau tanyakan? Apa Mas Jarwo percaya manusia bisa berhubungan badan sama makhluk halus dan bahkan membuat perjanjian gaib dengan makhluk halus itu untuk kekayaan dunia? Dia bilang tidak percaya. Kadang kejadian itu ada yang nyata terjadi, sedang dibilang percaya, ya tidak bisa dijelaskan ilmu pengetahuan. Tapi soal supranatural katanya kini bisa dijelaskan dengan ilmu metafisika, jawab Mas Jarwo. Memang Mas tahu cerita orang yang nikah sama makhluk halus? Aku sih pernah baca di sebuah situs internet. Ya kira-kira begini ceritanya. Menikahkan manusia dengan makhluk halus. Di sebuah desa di dekat aliran sungai terpanjang di Pulau Jawa, ada seorang laki-laki yang pekerjaan sehari-harinya sebagai pelantik sapi. Orang di sana menyebutnya Ki Darmo. Anehnya sang pelantik juga memiliki profesi lain, yakni sebagai seorang penghulu nikah.
Namun penghulu ini lain daripada yang lain, yaitu menikahkan manusia dengan makhluk halus. Aneh kan? Proses ritual yang dilakukan dengan adegan senggama dan makhluk gaib itu pun akan datang. Tentunya manusia yang melakukan ini tujuannya adalah untuk mencari kekayaan dengan jalan nyeleneh atau yang bisa disebut pesugihan. Narto sebut saja begitu. Profesi aslinya bagian pemasaran dari sebuah perusahaan rokok di Pulau Jawa. Keinginannya untuk berubah nasib mengantarkannya pada Ki Darmo bersama seorang teman. Suatu malam Narto berada di rumah Ki Darmo. Maksudnya untuk melakukan profesi ritual, atau maksudnya prosesi ritual menikah dengan makhluk halus. Jadi melakukan kawin gaib dengan peri, nak mas? Tanya Ki Darmo pada Narto dan temannya. Jadi Ki, jawabnya dengan mantap. Sebentar, tampaknya anak Narto ini punya anak kecil ya? Iya Ki, memangnya kenapa? Kalau punya anak kecil, lebih baik diundur dulu. Kasihan anaknya, nanti akan nangis terus, soalnya rumah anak Narto akan berapa panas, terang Ki Darmo. Narto kemudian mundur, yang maju adalah temannya. Sebut saja namanya Leo. Dalam ritual itu, Ki Darmo menjelaskan bahwa untuk memanggil makhluk halus yang beristana di seberang sungai rumahnya itu harus membawa pasangannya. Karena Leo tidak membawa pasangan, akhirnya dicari jalan tengah dengan meminta jasa wanita PSK yang sudah jadi langganan ritual. Tidak sampai setengah jam wanita itu sudah datang. Dalam ritual ini, orang yang mencari kekayaan dengan jalan mengawini makhluk halus itu harus dinikahkan terlebih dahulu. Malam itu, Leo dan Marni si PSK, sebut saja seperti itu, didandani seperti layaknya sepasang pengantin. Mereka lalu diarak keliling di belakang rumah Ki Darmo. Mereka harus mengelilingi pohon di belakang rumah itu hingga 7 kali. Dalam ritual ini, semua lampu harus dimatikan. Dan pengantin diiringi oleh cantrik Ki Darmo sebanyak 6 orang. Setelah membaca mantra pemanggil dunia lelembut, upacara pun memasuki inti ritual. Yang ini bikin hati deg-degan. Bayangkan, Leo dan juga Marni yang menjalani ritual ini pun harus melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri di hadapan Ki Darmo dan para cantriknya. Syarat ini harus dilakukan untuk memanggil makhluk halus tersebut. Malam itu Leo dan juga Marni berpacu. Aneh, saat mencapai puncak, mata Leo tiba-tiba melihat wajah Marni berubah cantik jelita. Anehnya, sosok cantik itu pun tiba-tiba keluar dari tubuh Marni yang tergolek lemas dan menjelma di samping Leo yang masih menindih tubuh Marni. Dialah istri gaibmu, nak Leo, kata Ki Darmo memecah keheningan. Dia nyata ada, Ki? Tanya Leo tidak percaya. Ya, dan kamu harus menyediakan kamar khusus untuknya. Sebab tiap malam Jumat lagi, dia akan datang meminta nafkah batin. Dan sebagai imbalannya, dia akan memberi bantuan kepadamu, jelas Ki Darmo. Selama hari atau 35 hari setelah ritual itu, sang peri itu pun memang ke tempat Leo dan mengajak bercinta. Namun Leo menolak sebab peri itu belum mendatangkan kekayaan seperti yang diinginkannya. Kang Mas, saya tidak memberi harta benda seperti yang kamu minta, tapi saya bisa membantu Kang Mas untuk jadi paranormal hebat. Sebab itulah keahlianku, jawab si peri ketika Leo memprotesnya. Karena tidak sesuai dengan kesepakatan, akhirnya Leo berniat menceraikan istri gaibnya. Dia mengajak Narto kembali ke tempat Ki Darmo. Sesamanya di sana, justru Ki Darmo yang tertawa terkekeh. Loh, kan sama saja. Dari menjadi paranormal, kamu dapat uang dan bisa kaya raya, jelas Ki Darmo. Malas Ki, terlalu bertele-tele. Pokoknya saya ingin cerai saja dengan peri itu, tegas Leo. Menurut Ki Darmo lagi, dalam ritual nyeleneh tersebut, selain pria, ada juga wanita yang melakukan ritual itu. Kalau wanita akan dinikahkan dengan genderuwo yang akan memberinya kekayaan.
Fenomena berkolaborasi dengan makhluk halus seperti ini memang sudah dikenal sejak zaman dahulu kala. Namun yang pasti manusia yang berkolaborasi dengan makhluk halus, hidupnya kelak pasti akan sengsara. Karena itulah selalu ingat dan waspada agar tidak terjebak permainan setan terkutuk. Jarwo tiba di Jawa setelah menginap semalam. Mereka berangkat ke Gua Tikus. Tepat jam 11 malam, Jarwo, Lek Sukri, dan juru kunci yang disewa berjalan beriringan menyusuri jalan setapak menuju hutan. Dengan penerangan lampu obor dari bambu, mereka pun merayap di jalan setapak yang licin itu. Selang beberapa menit sampailah mereka di tempat tujuan. Rupanya di tengah hutan itu pun terdapat sebuah pohon terbesi yang begitu besar. Di sampingnya mulut gua itu menganga seakan mau menelan mangsanya. Di tempat inilah Ki juru kunci melakukan ritualnya. Tanpa basa-basi, ia mulai membakar dupa, lalu kembang serta minyak wangi yang ditempatkan pada nampan disajikan dengan mantra-mantra pemanggil yang nampak biasa dilakukannya. Bibir orang tua itu terus berkomat-kamit, asap dupa mengepul membumbung ke angkasa. Kemudian dari atas pohon tua berkelebat suatu bayangan. Jarwo tersentak kaget. "Apa itu, Ki? Mengapa wujudnya begitu mengerikan?" teriaknya dengan keras sembari terperanjat. Ki juru kunci memberi syarat untuk diam. Seekor tikus yang begitu besar berkepala manusia dengan wajah tua keriput merayap turun dari pohon terbesi. Jarwo melompat mundur. "Dia sudah datang. Itulah Ratu Tikus. Ayo kita tinggalkan Jarwo di sini sendirian agar bisa melakukan sesuatu," seru juru kunci. Jarwo kebingungan dengan ucapan juru kunci. Sementara itu Jarwo duduk terpakur sendirian. Di depannya berdiri seorang wanita cantik dengan gaun abu-abu yang gemerlap. Bau harum yang keluar dari tubuhnya begitu semerbak menggoda kejantanannya. Apalagi suara lembut yang mengalun dari celah bibirnya yang merekah begitu halus mendayu. Betapa sempurna paras wanita ini yang dihiasi dengan senyum tipis mengembang. Tubuh itu semampai laksana putri nirwana dengan kulit kuning langsat. Napas Jarwo bergemuruh, degup jantungnya memburu suasana malam yang romantis. Sesekali ia tersengal menahan gejolak nafsu yang tidak tertahan, tapi Pak Kepsek mencoba menetralisir gejolak nafsunya. "Apa kamu yang bernama Jarwo?" sapa wanita itu dengan lembut. Jarwo pelingsatan, ia tertegun dan kaget disapanya. "Siapa kamu dan mengapa menemuiku?" jawabnya dengan sedikit gemetar. Sosok cantik ini kembali melemar senyum untuk menggodanya. "Bukan aku yang menemuimu, tapi kaulah yang mendatangi tempatku, karena aku penunggu hutan ini. Namaku Ratu Tikus. Aku tahu nama serta maksudmu, karena abdiku yaitu Ki Karso telah mengungkapkannya. Apakah kau tidak menyesal?" Suara lembut wanita itu seakan merasuk hati Jarwo. Ada sesuatu dalam tubuhnya yang menolak pesona wanita setan di depannya. "Aku harus ingat apa tujuanku, membebaskan Lek Sukri," bisik hatinya. "Aku tidak mungkin menyesal, Gusti Ratu. Kau sosok sempurna yang selama ini aku cari. Kilaku diplomatis. Kalau begitu, aku akan membantumu dengan semua keinginan yang kau minta. Segala impianmu akan terwujud, tapi kau harus puaskan gejolak nafsuku pada tiap malam bulan purnama. Dan ingat, pada saat kau memuaskan diriku, tidak boleh ada seorang pun yang melihatnya. Jika itu terjadi, maka kau beserta orang tersebut yang harus menanggung akibatnya," pesannya kemudian. "Pantas saja Ki Karso mengajak Lek Parmin untuk meninggalkanku seorang diri," bisik hati Jarwo. "Kenapa Kang Mas? Itu semua foto suamiku. Tidak usah takut, aku sanggup melayani suamiku," ucapnya mendekati Jarwo. Bersamaan matanya melihat foto Lek Sukri. Dan tidak jauh dari jangkauan tangannya, dia segera mengambil foto itu dan secepat kilat membakarnya. Ratu Tikus menjerit menyayat hati, hingga membuat Jarwo terpental keluar gua
Lek Parmin segera menarik tangan Jarwo dan mereka berdua lari tunggang-langgang meninggalkan gua tikus itu. Seolah menjadi mimpi yang tidak pernah terduga jika keluarga Lek Sukri sekarang jatuh miskin karena semua asetnya terbakar tanpa diketahui apa penyebabnya, kecuali Jarwo dan Lek Parmin bahwa dia telah memutuskan jalinan persekutuannya dengan Ratu Tikus itu. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini yang berjudul Kali Ini Ditinggal Istri Pilih Kawin dengan Siluman Ular. Cerita pada kali ini ditulis oleh Manavila yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, kok bisa ditinggal istri malah memilih kawin dengan siluman ular, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Kali ini saya akan menceritakan kisah kelam seseorang yang mungkin sanggup kita ambil hikmah dan pembelajarannya. Sebut saja namanya Darto, pelaku dalam kisah ini. Darto meyakini awal segala peristiwa alam dalam dunia ini dikarenakan keserakahan makhluk yang berjulukan manusia, yang menghalalkan segala cara untuk mencapai yang tampak indah di dunia, yaitu dan Darto sendiri adalah salah satu dari insan serakah itu. Sebagai buruh tani kala itu hidupnya memang pas-pasan. Dengan tekad ingin merubah nasib, Darto kemudian mengajak Lasmi, sang istri, untuk merantau ke kota, tepatnya di kawasan Bandung. Dia anak mereka satu-satunya yang ketika itu berumur 5 tahun. Mereka tinggalkan di kampung bersama dengan orang tua Darto. Setelah pindah ke Bandung, kehidupan mereka menjadi jauh lebih baik. Oh ya, untuk disclaimer ya teman-teman, semua nama sudah disamarkan untuk privasi kita bersama. Darto mendapatkan pekerjaan sebagai kuli bangunan, sedangkan istrinya berjualan pecel pikul dari rumah ke rumah. Karena mereka sama-sama mempunyai pekerjaan sehingga kehidupan mereka berangsur membaik dan bisa menabung untuk masa depan. Namun di tengah-tengah impian perihal masa depan, badai kembali menerpa Darto. Diam-diam Lasmi berselingkuh dengan pria yang jauh lebih kaya dibandingkan dengan Darto. Lasmi memang ayu rupawan, sehingga tidak heran banyak yang jatuh hati kepadanya. Tidak ia sangka Lasmi berpaling darinya lantaran matanya silau oleh harta dunia. Memang sebelum Lasmi meminta cerai, sudah banyak teman-teman yang memberitahu perihal perselingkuhannya. Bahkan kelakuan Lasmi sudah menjadi materi perkunjingan para tetangganya. Namun setiap kali Darto tanya, Lasmi selalu bisa meyakinkan Darto bila Pak Handoko menyukai pecel buatan istrinya yang memang enak. Setiap hari Lasmi disuruh membuat pecel dalam jumlah banyak untuk diantar sebagai makan siang karyawan Pak Handoko yang jumlahnya puluhan orang itu. Memang ada gelagat abnormal pada istrinya, lantaran tadinya selalu tampil alami ataupun alim, tiba-tiba berkembang menjadi suka bersolek. Untuk menyenangkan hati panjenengan mas, kalau aku bagus dan juga harum, mas kan jadi tambah sayang sama aku, jawab Lasmi ketika Darto tanya soal kebiasaan barunya itu. Suami mana yang tidak senang ketika lelah bekerja seharian bercucur keringat, pulang ke rumah istrinya sudah menyambut di pintu depan dengan cantik, rapi dan wangi, sambil menyodorkan secangkir teh hangat buatannya. Ya, Lasmi begitu cerdik menyembunyikan perselingkuhannya lantaran ia masih melayani Darto lahir batin menyerupai ketika di kampung dulu. Itu sebabnya Darto tidak terlalu menanggapi peringatan teman-temannya dan juga desas-desus tetangganya. Hingga pada waktunya peristiwa itu benar-benar datang. Ketika pulang kerja, Darto menjumpai Lasmi membereskan semua pakaiannya. Ada apa ini, Las? Tanya Darto dengan raut keheranan. Aku mau pergi. Aku minta cerai, mas, jawab Lasmi tanpa memandang wajahnya. Apa? Ini ada apa sebenarnya? Apa salahku sehingga tiba-tiba kau meminta cerai? Apa kau sudah pikirkan baik-baik? Semuanya sudah aku pikirkan. Aku sudah capek hidup begini terus.
Aku ingin bahagia. Bukankah selama ini kita sudah bahagia? Potongnya. Bahagia? Kita ini miskin, Mas. Dari mana bisa senang kalau hidup kita miskin? Cibir Lasmi yang membuat Darto down. Terlebih kemudian, Lasmi bergegas keluar rumah sambil membawa tas yang besar. Di ujung gang, Darto lihat Pak Handoko sudah menunggu dengan mobilnya. Darto masih terpaku di depan pintu hingga kendaraan beroda 4 itu pergi menghilang dari pandangannya. Saat itu Darto benar-benar terpuruk, bahkan hilang semangat hidup. Darto tidak henti-hentinya meratapi keputusannya untuk pindah ke kota ini. Untungnya ketika itu masih banyak teman-teman dan tetangga yang peduli dengan mengingatkan akan anak dan orang tuanya yang berada di kampung. Cibiran, hinaan, dan pengkhianatan Lasmi Darto jadikan cambuk untuk bangun lagi. Namun ternyata cara Darto yang ditempuh itu salah, dan sekarang menjadi sesalan. Kala Darto tengah terpuruk, Darto bertemu dengan Adit, teman satu kampungnya. Darto benar-benar kagum dengan kondisi Adit ketika itu. Dia sudah punya rumah dan kendaraan beroda 4 yang bagus. Usahanya juga sangat maju, dan dia sudah mempunyai tanah di mana-mana. Padahal dulu kondisi perekonomian Adit sama sepertinya, bahkan mungkin lebih susah. Setelah beberapa kali mengobrol, akhirnya Darto diberitahu tentang latar belakang kesuksesannya. Kalau kau mau tahu, besok saya antar ke rumah Ki Dadang, ujar Adit menyebutkan nama seseorang paranormal yang telah membantunya meraih kesuksesannya. Dalam kondisi hati yang telah dibutakan oleh nafsu setan, dendam, dan amarah, Darto pun mengiyakan tawaran Adit. Dengan diantar oleh Adit, Darto menemui Ki Dadang. Setelah mengutarakan maksud kedatangannya, Ki Dadang siap membantu Darto menjadi kaya dengan pesugihan. Pesugihan yang Darto jalani yaitu menikah dengan makhluk dunia lain, entah itu kuntilanak, sundel bolong, atau jenis perempuan siluman lainnya. Tanpa pikir panjang, Darto menyanggupinya, termasuk semua syarat yang diberikan. Beberapa hari sesudah itu, Darto kemudian melaksanakan tapa dan puasa mutih di salah satu tempat keramat yang ditunjuk Ki Dadang di daerah Pelabuhan Ratu, tepat pada malam Jumat Kliwon dan bulan purnama penuh. Setelah melaksanakan serangkaian ritual, tidak berselang lama muncul perempuan siluman ular yang bersedia menikah dengannya. Pak Dadang pun segera menikahkan mereka. Namun ketika itu mereka tidak langsung melaksanakan korelasi tubuh layaknya suami istri. Malam pertama mereka akan dilakukan pada malam Jumat Kliwon berikutnya. Darto terlebih dahulu harus menyiapkan kembang 7 rupa. Kembang itu ditaburkan di atas tempat tidur yang sudah Darto ciprati minyak wangi dari Ki Dadang. Tidak lupa, Darto juga meletakkan sebuah ember kosong. Hanya selang 1 minggu, malam yang ditunggu pun tiba. Darto menunggu istrinya dengan perasaan harap-harap cemas. Jujur saja Darto merasa takut, tapi tekadnya sangat berpengaruh sehingga bisa mengalahkan rasa takutnya. Waktu terasa begitu lambat berputar. Darto nyaris frustasi karena sudah tengah malam istri silumannya itu tidak kunjung datang. Apalagi Darto sudah mulai merasa kedinginan lantaran berbaring tanpa selai benang pun yang menutupi tubuhnya. Kira-kira mendekati tengah malam saat Darto hampir tertidur, Darto merasa ada yang menyentuh kakinya dengan lembut. Gerakannya terus merambat ke atas, begitu cepat namun tetap lembut. Kulit tubuhnya sangat halus. Tanpa terasa usai Darto sudah berafiliasi tubuh dengan istrinya yang beda alam itu, dapat ia lihat sekilas wajah istrinya yang tampak bagus dengan cahaya lilin. Namun belum usai menenangkan nafas, istrinya sudah memulai lagi. Begitu seterusnya hingga mendekati pagi. Sebelumnya Ki Dadang sudah memberitahu untuk menikah dengan perempuan siluman diharapkan stamina lebih, lantaran mereka tidak mengenal istilah lelah dan kita harus sanggup memuaskan mereka. Mental kita juga harus dipersiapkan. Ketika tengah berafiliasi badan,
Sesekali Darto mendengar suara mendesis seperti ular. Suara itu dengan terang keluar dari verbal istrinya. Darto pergi dengari, membayangkan mereka yang menikah dengan sundal bolong. Sebab mereka harus tahan terhadap amis bangkai yang sangat menyengat yang keluar dari tubuh istri silumannya. Menurut Adit, banyak ritual yang gagal bila menikah dengan bangsa lelembut yang satu ini. Akibatnya sangat fatal lantaran si pria niscaya akan meninggal dunia. Ya, segala sesuatu yang berafiliasi dengan setan dan sekutunya ya selalu penuh resiko. Menjelang subuh, istri silumannya itu pun pulang dengan cara menghilang tiba-tiba. Darto pun tertidur lantaran merasa sangat lelah. Paginya, begitu bangun tidur itu, Darto segera melongok ke kolong tempat tidur untuk melihat isi baskom. Darto hampir terlonjak saking kagetnya. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Adit dan Ki Dadang. Ember itu sudah berisi uang yang sangat banyak sekali. Uang itu Darto gunakan untuk membeli rumah dan menyewa sebuah toko untuk berjualan mebel sebagai perjuangan awalnya. Darto tidak peduli perjuangan itu menguntungkan atau tidak. Sebab setiap Jumat pagi setelah malamnya melayani istrinya, Darto kembali mendapatkan banyak uang dalam jumlah banyak sekali dalam ember di bawah kolong tempat tidurnya. Hal ini terus berlanjut hingga Darto mempunyai tanah berhektar-hektar dan membangun rumah untuk kedua orang tuanya dan juga anaknya di kampung. Apalagi, usaha mebel yang ia jalani juga semakin maju dan sukses dengan pinjaman istri gaibnya, sehingga orang-orang akan berbondong-bondong belanja di tokonya. Seiring kesuksesannya Darto yang semakin melejit, banyak perempuan yang coba mendekatinya. Bahkan kedua orang tua Darto juga mendesak untuk mencari pendamping hidup dan melupakan si Lasmi. Sungguh sakit dan juga sedalam apapun luka Darto, saat itu Darto belum bisa melupakan mantan istrinya. Hari-hari ia jalani dengan bekerja dan menjalani ritual malam Jumat bersama istri gaibnya itu. Mengenai pesugihan yang ia lakukan ini, tidak ada yang tahu kecuali Adit dan Ki Dadang. Ketika orang tua Darto dan anaknya ingin berkunjung, Darto selalu saja memberi alasan. Pembantu yang bekerja pun hanya bekerja hingga pukul 5 sore dan dilarang memasuki kamar tidurnya apapun alasannya. Suatu hari mantan istrinya ini tiba-tiba menemui Darto dan meminta maaf. Lasmi mengaku hilaf. Dia menyesal dan meminta Darto untuk rujuk lantaran Pak Andoko, suaminya yang kaya itu berselingkuh dengan perempuan lain. Walaupun masih sangat mencintainya, namun Darto tidak mau rujuk. Terlebih Darto sudah punya istri lain yang tidak mungkin ia ceritakan, sebab dulu Ki Dadang sudah mewanti-wanti. Meski hanya istri mistik, tapi dia punya rasa cemburu bila Darto berafiliasi dengan perempuan lain. Darto pun menyuruh Lasmi kembali ke kampung, tinggal bersama anak mereka yang hingga kini masih diasuh oleh orang tuanya Darto. Tetapi dia menolak lantaran Darto tidak mau rujuk. Kali ini ia pergi meninggalkan Darto dan untuk kedua kalinya Darto harus kehilangan Lasmi. Setelah itu Darto menjalani hidupnya secara normal, sampai kemudian Darto mendapatkan info mengejutkan. Adit sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ujar Darto ketika mendengar kabar kematian Adit. Segera ia menuju ke rumah Adit. Seperti halnya Darto, Adit juga tinggal sendiri di rumah yang mewah itu. Saat ditemukan, Adit tidak mengenakan pakaian sama sekali. Menurut pembantunya, kamar Adit terpaksa didobrak. Sesudah sehari semalam tidak ada bunyi apapun dari dalam kamarnya. Yang membuat Darto miris adalah tubuh Adit dipenuhi luka cakar. Matanya melotot menyerupai tengah menahan rasa sakit yang teramat sangat. Darto mengikuti semua prosesi pemakaman Adit. Saat dimandikan, tiba-tiba tubuh Adit mengeluarkan banyak kutu dari lubang hidung, telinga, dan mulut. Belum lagi ditambah bau amis yang sangat menyengat ketika disolatkan. Bahkan ketika akan dimasukkan ke liang lahat, tubuh Adit jatuh berkali-kali, sementara hujan deras dan kilat sambar menyambar di angkasa.
Liang lahatnya pun mendadak penuh air dan membuat penggali makam yang dibantu warga menggali liang lahat lainnya. Namun hal yang sama terjadi lagi. Liang lahat yang habis digali langsung penuh terisi air. Akhirnya Pak Kayyim yang memimpin prosesi pemakaman membacakan doa memohon keridhaan Allah akan jasad almarhum. Melihat itu semua, jujur saja membuat Darto sangat takut akan mengalami nasib yang sama ketika ia mati kelak. Ada keinginan untuk bertobat, tetapi harta dan silau dunia kembali membutakan pintu hatinya. Tipu daya dan budi kancil setan itu mengalahkan iman Darto. Hidupnya pun semakin jauh dari Allah. Perlahan tapi niscaya ia mulai melupakan semua insiden yang menimpa almarhum Adit. Darto semakin larut dengan dunianya. Panggilan sholat yang setiap waktu berkumandang tidak lagi menginsafkan Darto. Justru Darto semakin hirau dan tetap hidup dalam genggaman setan. Kemewahan yang ia dapat dari halal syirik dan tidak diridhoi oleh Allah tidak akan kekal lantaran pada kesannya semua akan musnah. Begitu juga yang terjadi pada dirinya. Seiring dengan kemajuan usaha Darto, maka korelasi bisnisnya pun bertambah, terutama dari golongan atas. Seperti malam itu di mana Darto sudah janjian untuk bertemu dengan salah satu korelasi terbesarnya. Sesuai penandatanganan surat kerjasama, Darto diajak ke tempat hiburan lama. Darto tidak bisa menolaknya ketika dia menyodorkan minuman keras yang sebelumnya belum pernah ia sentuh. Akhirnya Darto mabuk berat hingga kemudian ia check-in di hotel bersama perempuan panggilan kelas atas. Ketika mereka sedang asik berjumpa, tiba-tiba istri gaibnya datang. Dia sangat murka sehingga ia membunuh perempuan yang tadi tengah mencumbu Darto dengan ganasnya. Bukan hanya itu, dia juga berusaha menyerang Darto. Dalam kondisi terdesak, Darto menyebut asma Allah. Ajaibnya istri gaibnya mendadak lenyap. Darto pun buru-buru melarikan diri keluar dari hotel. Karena Darto sudah menyakiti istrinya dengan menyebut nama Allah, dia selalu berusaha untuk membunuhnya. Darto selalu dalam ketakutan kapanpun dan dimanapun Darto berada. Namun kuasa Allah yang masih melindungiku. Allah memang Maha Penolong dalam segala hal. Pertolongannya tidak terkecuali untuk Darto, tapi juga hambanya yang hina yang telah menyekutukannya. Hingga pada suatu hari Darto melangkahkan kakinya ke sebuah masjid kecil di pinggiran kota. Panggilan azan begitu syahdu, namun di depan masjid yang sepi itu langkahnya berhenti. Darto tertegun lama. Darto merasa betapa kotor dirinya dan tidak pantas untuk masuk ke rumah Allah, membuat ia ragu-ragu. Namun ketika hendak berbalik, tiba-tiba seorang pria muda merangkul pundaknya dan mengajaknya untuk masuk. Dengan langkah takut, Darto mengikutinya tanpa bicara. Darto ikut berwudu dan mengambil tempat di belakang untuk menunaikan sholat isya. Usai sholat isya, Darto kemudian bersujud untuk memohon ampun kepada Allah. Sesudah sekian usang, ia menghambarkan diri pada setan. Air matanya bercucuran membasahi sajadahnya itu. Melihat kondisi Darto usai sholat berjamaah, Ustadz muda itu mengajak Darto ke rumahnya yang hanya beberapa langkah dari masjid. Rumah sang Ustadz sangat sederhana namun sangat asri dan juga teduh. Kedatangan mereka disambut sang istri yang berdiri di depan pintu. Subhanallah, wanita berhijab itu benar-benar istri solehah bagaikan bidadari. Dia mengingatkan Darto pada Lasmi, jika saja ia sanggup menjadi imam yang baik bagi istri dan anaknya, semua tidak akan menjadi seperti ini. Andai saja dulu Lasmi ia pimpin untuk berhijab menutup aurat, bukan sebaliknya ia malah gembira pada Lasmi yang cerdik menciptakan mata, semua mata pria meliriknya. Tentu ia tidak perlu terjerumus pada jalan setan. Astagfirullah. Meski Darto tidak banyak bercerita, namun Ustadz itu gampang sekali membaca pikirannya yang tengah kalut dan ketakutan.
Terlebih Darto merasa istri silumannya itu terus mengikutinya. Ustadz muda itu pun kemudian meruqyah Darto agar terbebas dari gangguan setan. Sebelum Darto pulang, tidak lupa dia berpesan pada Darto agar jangan lagi meninggalkan sholat dan rajin-rajinlah berzikir. Saya sudah memberi pagar agar Bapak terlepas dari ikatan perjanjian itu. Namun semuanya terpulang pada diri Bapak sendiri, ujar sang ustadz muda tersebut. Akhirnya dengan tekad untuk bertaubat, Darto bisa terlepas dari ikatan setan. Istri gaibnya tidak bisa lagi menyentuh dirinya. Dia kesannya kembali lagi ke alamnya. Bersamaan dengan itu, usaha yang dirintis Darto mendadak bangkrut. Toko mebelnya ditinggal pelanggan lantaran kayu meja, dinglik mebel dagangannya penuh serbuk dan keropos. Darto tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi, padahal material untuk mebel itu sama menyerupai mebel yang dijual di toko lain. Mengapa hanya mebel di tokonya yang dimakan rayap? Bukan hanya itu, Darto mulai terjangkit penyakit aneh. Darto mengalami sakit yang teramat sangat setiap akan buang air kecil. Tidak berselang lama, tubuh Darto timbul benjolan-benjolan di sekujur tubuhnya. Setelah beberapa hari, benjolan itu pecah mengeluarkan bau amis yang sangat menyengat. Darto sudah berobat kemana-mana, dari dokter yang hebat, yang sangat populer hingga paranormal kondang. Berbagai macam terapi pun ia ikuti, namun penyakitnya ini enggan pergi dari tubuhnya. Sembuh sebentar, kemudian kambuh lagi dengan kondisi yang lebih parah. Habis semua harta Darto untuk melakukan banyak sekali macam pengobatan itu. Bahkan rumah di kampung yang ia belikan untuk orang tuanya dan anaknya itu ikut ludes. Darto benar-benar terpuruk dan jatuh kembali. Kini ia sudah tidak mempunyai apa-apa lagi, jangankan untuk mengobati penyakitnya, untuk makan pun ia harus menanti belas kasihan orang. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan kecuali berobat dan bertobat. Namun ia tetap bersyukur, Tuhan masih memberi kesempatan untuk dirinya bertobat. Sebelum ajal menjemputnya, setiap tetesan air mata yang keluar hanya untuk memohon ampun atas semua salah dan hilafnya. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosanya Darto. Jangan ada lagi insan terbelakang yang mengikuti jejaknya Darto. Darto percaya kekayaan bisa diraih dari manapun. Tapi kekayaan yang diperoleh dari jalan bersekutu dengan setan tidak akan membawa berkah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik kekayaan itu, sehingga hanya kepadanya dia harus meminta. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Terima kasih sudah mengikuti channel ini dari awal sampai sekarang ini. Terima kasih atas supportnya. Jangan lupa tetap like, komen, dan share, serta subscribe channel ini agar channel ini masih tetap terus berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Jangan lupa pula untuk kalian yang mempunyai pengalaman horor, kalian bisa kirimkan ke alamat email kami yang sudah tersedia di kolom deskripsi video kali ini. Oh iya, jangan lupa untuk kalian subscribe untuk kalian yang belum subscribe, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.